Selamat datang di channel Saham Cuan. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam saham PT Hilkon Jaya Sakti Tbk dengan kode emiten HIIL. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa analisis ini bertujuan edukasi dan bukan ajakan beli atau jual saham. Segala keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Profil perusahaan. PT Hilkon Jaya Sakti Tbk atau Hilkon Group berdiri sejak tahun 1995 dan awalnya berfokus di bidang kontraktor pekerjaan sipil dan pertambangan. Seiring waktu, Hilkon berkembang menjadi perusahaan holding yang memiliki beberapa lini bisnis strategis seperti jasa pertambangan batu bara dan mineral, konstruksi sipil seperti pembangunan bendungan, pekerjaan tanah hingga proyek daerah sungai, real estate dan perhotelan, perdagangan suku cadang dan alat berat. Visi Hilkon adalah menjadi perusahaan termuka dengan pelayanan terbaik berorientasi pada kualitas, kecepatan, dan aspek K3L, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, keselamatan operasi, dan lingkungan hidup. Hingga saat ini, Hilkon telah menyelesaikan ratusan proyek besar maupun kecil, menjadikan perusahaan ini cukup berpengalaman dan terpercaya di sektor pertambangan dan konstruksi. Struktur anak usaha. Hilkon memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung lini bisnis utama. Berikut beberapa anak usaha utama beserta porsi kepemilikan dan total aset per Q2 2025. Nama anak usaha, PT Hilkon Jaya Sakti, Jasa Konstruksi 80%, 6.126.893 juta. PT Hilkon Jaya Land Real Estate 80%, 761.698 juta. PT Hilkon Mining Indonesia, Jasa Pertambangan 80%, 16.868 juta. PT Sanafi Bukit Mineral, Jasa Pertambangan 100%, 10.110 juta. PT Hilkon Industrial Aset, Perdagangan dan Sewa Alat 80%, 45.742 juta. PT Pawon Servis Tama, Suku Cadang dan Aksesoris 80%, 24.797 juta. PT Jaya Berkat Usaha, Jasa Konstruksi 51%, 16.758 juta. PT Hilkon Spire Hotel, Perhotelan dan Properti 100%, 7.005 juta. PT Peregrine Travel Agency, Agen Perjalanan Wisata 100%, 5.300 juta. Dari data ini terlihat fokus utama Hilkon masih di jasa konstruksi dan pertambangan, di mana dua sektor ini memiliki nilai aset yang paling besar. Struktur kepemilikan saham. Berdasarkan data terlahir, berikut adalah struktur pemegang saham HIIL. PT Hilkon Equity Management 7,79 miliar saham, 58,87%. PT Bukit Persada Indonesia 2,38 miliar saham, 16,15%. Masyarakat non-warkat 2,43 miliar saham, 16,45%. PT Ciham International Sekuritas 2,14 miliar saham, 14,53%. Mayoritas saham dikuasai oleh PT Hilkon Equity Management sebagai pemegang saham pengendali. Ini menunjukkan struktur yang masih sangat terpusat dan memberikan arah strategis perusahaan yang jelas. Kinerja harga saham, price performance. Mari kita lihat pergerakan harga saham HIIL hingga 19 September 2025. Satu hari, minus 2,83%, 202,214. Satu minggu, 0%, 202, 246. Satu bulan, 0%, 202, 246. 3 bulan, minus 19,53%, 200, 276. 6 bulan, minus 31,79%, 200, 236. Year to date, minus 57,26%, 200, 484. Satu tahun, minus 52,75%, 200, 488. Analisis. Dalam jangka pendek, harga saham cenderung sideways di area 200 hingga 246. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga lebih dari 50% dalam setahun. Ini menunjukkan adanya tekanan baik dari sisi fundamental maupun sentimen pasar.
Aktivitas broker tanggal 19 September 2025. Pada tanggal 19 September 2025, net volume 32.213 lot, net value Rp 700 juta, average price 206. Terlihat ada 4 broker distribusi, penjual, dan 13 broker akumulasi, pembeli. Namun porsi penjualan masih lebih besar menandakan tekanan jual masih kuat. Broker yang paling aktif, pembelian XL 162,9 juta, DR 131,6 juta, penjualan PD 388 juta, AK 79,6 juta. Ini menunjukkan adanya aksi tarik-menarik antara investor besar yang melakukan distribusi dan beberapa pihak yang mencoba mengakumulasi di harga bawah. 14–19 September 2025. Net volume 149.748 lot. Net value Rp 3,3 miliar. Average price 223. Dalam periode ini terlihat pola yang lebih jelas. LG dan CP menjadi pihak yang paling agresif menjual, YP dan XL terlihat aktif membeli. Namun, total penjualan masih lebih besar sehingga menekan harga ke area support 200 hingga 206. 18 Agustus hingga 19 September 2025. Selama 1 bulan terakhir, net volume 280.962 lot, net value Rp 6 miliar, average price 213. Pola ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebulan, LG dan XA menjadi penjual dominan, XL dan YP menjadi pembeli utama. Namun total penjualan masih lebih besar sehingga menekan harga ke tren menurun. Analisis teknikal. Jika kita lihat dari pola harga, support kuat berada di Rp 200. Resisten terdekat di area 246 sampai 250. Jika harga berhasil menembus di atas 250 dengan volume besar, ada peluang pembalikan tren ke arah 276. Namun jika support 200 jebol, potensi menuju area 180 bahkan 160 bisa terjadi. Indikator teknikal juga menunjukkan tren jangka panjang masih bearish. RSI berada di area oversold, memberi sinyal potensi rebound jangka pendek. Namun butuh konfirmasi volume untuk memastikan arah pembalikan. Analisis fundamental singkat. Dilihat dari struktur anak usaha, bisnis inti Hilcon berada di sektor pertambangan batu bara dan konstruksi. Namun dua sektor ini memiliki resiko tinggi. 1. Harga batu bara yang fluktuatif. 2. Ketergantungan pada proyek pemerintah atau swasta yang tidak selalu stabil. 3. Tingginya biaya operasional dan perawatan alat berat. Selain itu, penurunan harga saham lebih dari 50% dalam setahun mengindikasikan bisa jadi kinerja keuangan Hilcon sedang mengalami tekanan. Atau ada sentimen negatif dari investor besar yang melakukan distribusi. Untuk memastikan hal ini, laporan keuangan terbaru perlu dianalisis secara detail, khususnya pada laba bersih, arus kas, dan utang. Kesimpulan dan strategi. Berdasarkan data yang kita lihat, jangka pendek, saham Hilcon berada di area kritis 200. Jika bertahan, ada potensi technical rebound ke 246 sampai 250. Jangka menengah, tren masih negatif dengan distribusi yang terus berlanjut. Investor sebaiknya menunggu konfirmasi pembalikan tren sebelum masuk. Dan jangka panjang, potensi bisnis Hilcon tetap ada, khususnya di sektor pertambangan dan konstruksi. Namun perlu memastikan bahwa manajemen mampu mengelola proyek dan menjaga arus kas tetap sehat. Rekomendasi. Trader bisa memanfaatkan rebound jangka pendek dengan manajemen resiko ketat. Investor jangka panjang sebaiknya menunggu laporan keuangan terbaru dan melihat apakah perusahaan mampu membalikan kinerja sebelum mulai akumulasi. Itulah analisis mendalam untuk saham PT Hilcon Jaya Sakti Tbk. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis saham lainnya.